Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is Bab 72. Bertemu Mawardi. Halo Ray. Halo Mir. Apa kabar? Bisa kita bertemu? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Timpal Rayhan di seberang menuntut. Hei, Peki Amira terkejut. Detik setelahnya, perempuan itu terkikik karena merasa geli. Santai kali, Ray. Baru mengangkat telepon langsung diberi rentetan pertanyaan seperti itu. Kekehan Amira menular pada Rayhan. Lelaki itu juga geli pada dirinya sendiri yang terlalu menggebu-gebu. Apa kabar Mir? Kakimu sudah baik kan? Piring berisi tempe goreng dipindahkan ke meja makan. Baik, baik sekali malah. Villa ini luar biasa indah. Diizinkan tinggal di sini jelas merupakan kabar baik yang mampu membuat jiwanya membaik. Amira pernah membaca satu buku tentang jiwa yang merupakan kunci tubuh yang paling penting. Tubuh memiliki kemampuan memperbaiki diri dengan cepat. Jutaan sel yang membentuk tubuh mampu memperbaiki dirinya sendiri tanpa bantuan apapun. Namun, kinerja sel-sel ini akan optimal kalau pusat pengendalinya mampu bersinergi dengan baik. Karena jiwa Amira terpenuhi sekali di tempat menakjubkan ini, penyembuhan kakinya juga cepat. Kamu apa kabar, Ray? Biasa, sibuk di kantor, Rayhan menjawab dengan helaan nafasnya. Bagaimana kakimu? Sekarang sudah tidak sakit lagi, ungkap perempuan yang memakai celemek marun itu jujur. Syukurlah, guman Rayhan tulus. Tadi kenapa? Kamu bilang ada yang ingin kamu bicarakan. Hal penting katamu. Hal penting apa? Amira tidak lupa rentetan kalimat tanya Rayhan di awal pembicaraan yang membuatnya geli. Sebenarnya bukan aku, kata Rayhan. Maksudnya? Pamanku, Mawardi, ingat. Tentu saja, guman Amira di dalam benaknya. Iya, aku tahu. Dia ingin bertemu denganmu. Dulu saat kamu masih dirawat, aku pernah mengatakan keinginan pamanku ini di rumah sakit. Kamu ingat kan? Dia bilang ada hal penting yang ingin dia katakan. Aku sendiri tidak tahu hal apa. Dia tidak mengatakannya padaku. Jelas Rayhan panjang lebar. Mawardi, Amira ingat kembali pertemuan pertama dan terakhir kali mereka. Tidak ada hal yang spesial di pertemuan mereka. Pertemuan di acara ulang tahun itu malah mencipta ruang kebingungan yang menganga di dalam benak Amira. Tentang siapa Amanda yang namanya mengalun lirih dari mulut Mawardi saat melihatnya. Tentang kenapa Mawardi begitu mirip dengan Radian, kebencian Radian pada Mawardi yang terang-terangan. Apa Mawardi ingin menemuinya berniat memberitahukan hal penting berkaitan dengan kebingungan Amira? Mir, Amira. Suara Rayhan menyentak kesadaran Amira. Ya Ray, kenapa? Apa kamu mau? Kalau tidak bisa, aku bisa mengatakannya kepada paman Mawardi. Jangan Ray, aku mau kok menemuinya, potong Amira pelan. Tidak ada salahnya menemui Mawardi kan? Lagi pula, Amira sama sekali tidak mencium bau kejanggalan. Dari pertemuan ini Mawardi tidak terlihat seperti orang jahat. Apa tadi katamu Mir? Aku mau menemuinya, ucap Amira, memindahkan ponselnya dari telinga kanan
ke kiri karena pegal. Kamu bisa mengatakan hal ini padanya. Kamu serius, Mir? Iya, Re, sahut Amira. Kamu bisa menyebutkan di mana aku harus menemui pamanmu itu? Oke, Mir, aku akan mengirimkan alamat pertemuannya padamu. Setelah mengatakan ini pada pamanku, timpal Rehan di seberang telepon. Oke. Sambungan dimatikan oleh Rehan bersamaan dengan teriakan melengking mengalun dari pintu masuk. Lengkingan itu bermuara dari perempuan tinggi kurus yang menenteng 2 tas belanjaan berlogo minimarket terkenal. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga baru, sapa Diana dengan senyum riang. Amira malah menyorogoti 2 tas belanjaan besar di kedua tangan sahabatnya. Kamu bawa apa sebanyak ini, Di? Ini amunisiku, liburan di sini 3 hari, jawab Diana, menyimpan tas belanjaannya di atas meja makan yang sudah penuh makanan hangat. Uapnya masih terlihat mengepul. Oh my goodness. Jam berapa kamu masak sebanyak ini, Mir? Oh, aku sangat suka tempe kriuk. Liburan 3 hari. Memangnya siapa yang mengizinkanmu menginap di sini? Cecar Amira datar. Dia bercanda. Omong-omong, hanya ingin menggoda sahabatnya saja. Diana mendongak dengan mulut penuh tempe. Aku sendiri yang mengizinkan, omong-omong. Dih, uki Amira. Arau juga mengizinkanku, Diana menyengir. Radian juga, dia kan baik, tidak sepertimu. Hehe, maaf. Serius, tempenya enak banget, Mir. Bumbunya kerasa. Diana mencomot 1 buah tempe lagi. Tidak bisa berhenti mengunyah, merasakan tempe bertepung yang gurih sekali itu memenuhi rongga mulutnya. Amira memutar bola matanya. Kenapa dengan ekspresimu itu? Tempeku jangan dihabiskan, Di. Tapi ini enak, kiki Diana. Saku depan Cilemek Amira bergetar. Pasti pesan masuk dari Rehan. Di, kamu boleh menghabiskan tempenya, tapi apa? Sambar Diana malas. Antar aku keluar yuk. Kamu bawa mobil kan? Diana melenguh malas. Aku baru saja menyetir selama 1 jam penuh. Apa tidak ada belas kasihan? Aku juga baru saja selesai menggoreng tempe dari tadi, dan kamu malah memakan semuanya. Apa tidak ada belas kasihan? Amira balas mencecer Diana dengan kalimat serupa. Diana terbahak-bahak. Oke, akan aku antar. Kafe tempat mereka bertemu sedang sepi saat Amira memasukinya. Dia mendengarkan kedua mata mencari lelaki tua yang berstatus sebagai paman sahabatnya. Dapat. Pandangan Amira memaku di sebelah tangan yang melambai padanya. Mawardi sepertinya baru keluar dari ruang rapat kerja. Pakaian lelaki itu sangat formal dan rapi. Maaf sudah membuat bapak menunggu lama, ucap Amira sambil menarik kursi di depan Mawardi. Santai saja Amira, tidak perlu bicara formal padaku, timpal lelaki tua itu terkekeh. Bagaimana kabarmu? Aku minta maaf, tidak sempat menjengukmu di rumah sakit saat itu. Kamu tahu, aku sibuk mengurus kantor. Tidak apa-apa, lagi pula kondisiku sekarang sudah membaik, ucap Amira tersenyum tipis. Ada apa dengan bertemu denganku? Tidak, ucap Mawardi datar. Aku hanya ingin melihat kondisimu. Apa kamu sibuk? Amira mengernyitkan bingung. Tidak, Rehan bilang Mawardi menemuinya untuk hal penting. Namun kenapa Mawardi malah mengelak sekarang? Seorang sesibuk Mawardi pasti tidak akan menemui dirinya hanya untuk alasan menanyakan kondisi. Lagi pula, faktanya Amira bukan siapa-siapa Mawardi. Tiba-tiba, ingatan Amira berpusat pada wajah muram Radian sepulangnya dari acara ulang tahun Mawardi tempo lalu.
Radian bilang, aku mirip Amanda. Prolog Amira pelan. Tatapannya kemudian berlabuh pada wajah Mawardi. Bapak juga memanggilku Amanda saat pertemuan pertama kita. Ekspresi Mawardi sedikit berubah kelam mendengar nama itu. Apa Radian menjelaskan siapa Amanda padamu? Amira jelas menggeleng. Radian malah marah saat itu. Siapa sebenarnya Amanda? Kamu harus menanyakan pada Radian, jawab Mawardi, mengalihkan bola matanya kemanapun selain manik Amira. Mata adalah organ tubuh yang tidak bisa berbohongkan. Lelaki tua ini menyembunyikan sesuatu darinya. Guman Amira. Apa kamu punya masalah dengan Radian? Tanya Amira melenceng dari sosok Amanda. Amira lebih penasaran ada hubungan apa sebenarnya Radian dan Mawardi. Paras mereka begitu identik, namun sikap satu sama lain begitu mencerminkan musuh. Aku tidak punya masalah apapun dengan Radian, ucap Mawardi menunduk memandang cangkir tehnya yang mengeluarkan aroma melati kuat. Tapi sikap Radian padamu, kamu harus menanyakannya pada Radian sendiri, Amira. Dia yang aku tahu pasti kenapa menganggapku musuhnya. Oke. Sekarang Amira merasakan kepalanya pening luar biasa. Ada hubungan apa sebenarnya Radian dengan lelaki tua di hadapannya ini? Mawardi benar. Harusnya Amira menanyakan segala hal yang berkecamuk di pikirannya kepada Radian. Tapi sikap Radian yang selalu menolak jika berhubungan dengan Mawardi membuat Amira sangsi. Mungkin jika Radian tahu Amira bertemu dengan Mawardi, lelaki itu akan mengamuk luar biasa. Apakah ada maksud terselubung Mawardi saat bertemu dengan Amira? Bab 73. Kenapa tidak menikah? Amira menyeruput teh beraroma apel yang masih mengempulkan uap panas yang sedikit meredakan tenggorokan perempuan itu yang serat. Teh itu dipesan oleh Mawardi atas persetujuan Amira. Bagaimana hubunganmu dengan Rehan? Kalian sepertinya cukup dekat, tanya Mawardi, juga menyeruput teh miliknya yang tinggal seperempat. Amira mendongak heran. Ada apa dengan bapak tua ini? Tiba-tiba mengalihkan pembicaraan sebegini signifikannya dari Radian ke Rehan. Kami hanya teman, kata Amira berdehem pelan, kikuk dengan bahan pembicaraan yang dibawa Mawardi. Rehan bilang kalian pacaran, ungkap Mawardi bingung pada pernyataan Amira dan Rehan yang kontradiktif. Amira menggeram pelan. Memang sialan Rehan itu. Padahal Amira sudah bilang untuk menghentikan tingkah sok mengakui Rehan itu. Tapi kenapa lelaki itu tetap mengatakan Amira pacarnya tanpa memberitahu Amira dulu? Oh ya, dia bilang kalian sudah lama pacaran, tambah Mawardi mengangkat bahu. Dia hanya menceritakan apa yang dia dengar. Rehan berkata begitu padanya. Sebenarnya apa kalian sedang bertengkar? Sepasang kekasih yang bertengkar biasanya pura-pura tidak mengakui, bukan? Seperti yang dilakukan Amira sekarang, berkata seolah teman, padahal Rehan bilang mereka pacaran. Mawardi pikir ini hal biasa di dalam hubungan anak-anak muda. Tidak, jawab Amira serba salah. Dia ingin menjelaskan semuanya, bahwa Rehan telah berlaku kurang ajar. Ya, Amira akan mengatakannya agar tidak ada salah persepsi lagi. Namun, sebelum juga merangkai kata, Mawardi sudah terlebih dahulu membuat Amira terkejut dengan pertanyaannya. Kapan kalian akan menikah? Amira tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Kalaupun dia akan menikah,
Amira jelas tidak akan menikah dengan Raihan, sahabatnya sendiri. Terlebih, pernikahan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pernikahan butuh dua dasar utama, rasa cinta dan percaya. Amira tertawa renyah. Kami tidak akan menikah, Pak. Kami tidak punya hubungan semacam itu. Raihan salah soal kami yang pacaran. Kami hanya punya hubungan sebatas sahabat. Apa yang kurang dari Raihan? Dia bilang kalian sudah kenal sejak masih kuliah. Ada apa dengan pertanyaan itu? Kenapa Amira merasa Mawardi sedang menginterogasinya perihal keponakannya? Oh, apakah pertemuan ini memang bertujuan buat ini? Oh, ayolah. Amira terkekeh. Tidak ada salah dari Raihan. Kami hanya tidak merasa cocok kalau masuk ke jenjang pernikahan. Yang benar saja, mereka pertama kali kenal sebagai senior dan junior, yang kemudian berlanjut menjadi sahabat karena terlalu sering bersama. Tapi kalau ke tahap pernikahan, rasanya mereka tidak akan cocok. Raihan jelas-jelas mengatakan mencintaimu. Sela Mawardi tidak sepakat dengan pernyataan Amira. Oke, Amira mengangguk. Ya memang, aku yang tidak mau merusak persahabatan kami. Lagi pula, pernikahan bukan hal yang gampang. Aku tidak bisa menikahi Raihan hanya karena kami sudah kenal sejak kuliah. Apa Raihan menyakitimu? Ini interogasi macam apa sih? Kenapa sedetil ini? Amira mulai risih sekarang. Dia ingin menarik tas dan tancap gas. Ini tidak ada kaitannya dengan karakter Raihan maupun siapapun, Pak. Kami hanya sahabat. Kerutu Amira kesal. Kalau fakta dia punya anak bisa membuat keluarga Raihan berhenti berharap, Amira siap mengatakannya. Raihan tidak pantas menikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Jadi, berita itu benar. Berita apa? Kamu punya seorang anak, jawab Mawardi, menipiskan bibirnya. Amira mengangguk tegas. Ya, maafkan aku, Pak. Kupikir Raihan bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dariku. Apa Raihan tahu fakta ini? Tentu saja. Tidak apa-apa, cetus Mawardi. Tiba-tiba dengan tegang dan tenang. Keluarga Raihan bisa menerima anak itu kalau Raihan sendiri tidak keberatan. Oh my god, maksud Amira itu bukan seperti itu. Amira membocorkan identitas Araf hanya agar Mawardi dan keluarga Raihan lainnya berhenti berharap. Amira tidak mengatakan seolah hal itu yang membuatnya ragu mendekat ke arah Raihan. Tapi itu bukan alasan kenapa aku tidak mau menikah dengan Raihan. Pernikahan merupakan hal yang sulit, sudah kubilang tadi. Apa kamu punya kekasih lain? Amira tercekat. Tidak, dia tidak punya kekasih. Namun, jika Mawardi mau berbaik hati, mengganti pertanyaannya menjadi, apakah Amira punya lelaki yang dia cintai sekarang? Maka Amira tentu saja akan mengangguk membenarkan. Lelaki yang Amira cintai saat ini malah bisa dibilang musuh Mawardi. Aku tidak punya kekasih saat ini, dan itu tidak ada kaitannya dengan alasanku tidak mau menikah dengan keponakanmu. Amira berjanji akan memberi peringatan kepada Raihan soal ini. Jika tahu Mawardi ingin menemuinya hanya untuk mencecar Amira soal perasaannya pada Raihan, Amira mungkin akan menolak tegas. Apa berita itu benar? Kalau kamu sedang dekat dengan Radian? Tanpa sadar, perempuan yang memakai dress lutut itu menahan nafas. Memangnya kenapa? Kalau iya, apa kamu mau mengakui perseteruan kalian? Sudah kubilang, kami tidak punya masalah apapun, jawab Mawardi, menipiskan bibirnya, menahan emosi.
"Apa kamu membenci Radian?" tanya Amira dengan sorot mata tegas. Mawardi mengunci rapat mulutnya, rahangnya mengetat. Gestur menahan amarah yang sangat Amira kenali. "Kupikir perbincangan ini telah selesai," ucap Amira menarik tasnya. Perempuan itu mendorong kursi di belakangnya. "Aku akan membayar tehku sendiri." "Tidak usah, biar aku saja," sela Mawardi pelan. "Tunggu 15 menit lagi, Rehan sedang di perjalanan untuk mengantarmu." "Apa?" Beki Amira terkejut. "Kenapa kamu menghubungi Rehan tanpa sepengetahuanku? Aku bisa pulang sendiri. Yang benar saja bapak tua ini melakukan sesuatu tanpa seizinnya." "Tunggu sebentar Amira, kamu datang saja, aku sudah bersyukur. Izinkan aku mengantarkanmu dengan selamat ke rumah dengan meminta Rehan mengantarmu," tawar Mawardi dengan menurunkan intonasi suaranya. Amira berdiri gamang. Di satu sisi, dia ingin segera pergi dari tempat itu yang berisi Mawardi ini. Namun, di satu sisi lain, dia juga tidak enak melawan perintah orang yang lebih tua dari dirinya. "Kamu bisa duduk dulu Amira, Rehan sedang di perjalanan," ucap Mawardi menunjuk meja yang tadi perempuan itu duduki. "Apa kamu tidak penasaran siapa ayah dari anakku?" tanya Amira dengan sebelah alis terangkat. Mawardi mendongak dengan raut sulit digambarkan. Lelaki itu menatap wajah Amira, wajah yang serupa dengan perempuan masa lalunya, perempuan yang tidak dapat dia miliki karena keterbatasan. Dosa masa lalu membuat Mawardi ingin membawa Amira ke dalam lingkar keluarganya dengan menikahkannya dengan Rehan. Namun, pertanyaan yang diutarakan Amira beberapa detik lalu merasuk keingatan Mawardi. Dia tidak ingin mempercayai jawaban yang tercipta di pikirannya. "Radian, Pak Mawardi. Radian adalah ayah dari anakku." Amira menjawab sendiri pertanyaannya. Wajah perempuan muda itu minim senyum. Yang ada hanya gurat ketegasan yang menyiratkan Amira sama sekali tidak berbohong perihal pernyataan yang dia utarakan. Dan jawaban itulah yang dari tadi menghuni pikiran Mawardi. Jawaban yang dia takuti. Apakah Rehan dan keluarganya akan berhenti mengganggu Amira setelah tahu jika Radian adalah ayah Araf?